Wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anak dan saya dalam pembelajaran geografi kelas 10 semester 2 tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kemarin kita telah mempelajari tentang tektonisme, sekarang kita akan mempelajari tentang vulkanisme. Oke. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Oke, gejala vulkanisme. Gejala vulkanisme itu ada dua, ada intrusi magma, adalah proses terobosan magma ke dalam lapisan kulit bumi atau litosfer, tapi tidak sampai keluar dari permukaan bumi. Itu adalah intrusi magma. Kalau ekstrusi magma atau erupsi, atau istilahnya gunung meletus adalah gerakan magma mencapai permukaan bumi dalam bentuk letusan atau erupsi. Oke, jenis-jenis intrusi magma. Ada batolit, nomor 1 ini ya keterangannya. Batolit, lakolit, shale, ada intrusi korok, ada apofisa, pipa kawah, ada kawah utama, ada kerucut, dan ada kawah samping. Batolit, keterangannya. Batolit adalah sebuah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma karena akibat penurunan di dalam gunung api. Sedangkan lakolit itu adalah intrusi melebar atau konkordan plutonik yang tersuntikkan di antara dua lapisan batuan sedimen. Sedangkan sill itu adalah intrusi melebar membentuk tabular yang menerobos baik di antara dua lapisan yang lebih tua dari batuan sedimen. Sedangkan diatrema adalah pipa vulkanik yang berisi breksi yang terbentuk setelah terjadinya ledakan bergas. Intrusi korok itu adalah batuan hasil intrusi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Sedangkan apofisa itu gang yang relatif kecil dan merupakan cabang dari gang. Oke. Macam-macam intrusi magma. Ada lava. Lava yakni magma yang keluar sampai ke permukaan bumi mengaliri hingga permukaan bumi. Kalau lahar itu material campuran antara lava dan juga material-material yang terdapat di permukaan bumi yang berupa pasir, kerikil, atau bahkan debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Sedangkan eflata dan piroklastik yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan juga debu vulkanik. Sedangkan ekshalasi itu adalah gas. Itu material berupa gas yang dikeluarkan pada saat terjadi erupsi. Ada sulfur, ada mufet, ada uap air atau H2O. Oke, gejala-gejala vulkanisme. Dalam setiap peristiwa vulkanis atau letusan gunung api atau gunung meletus selalu ada material-material yang keluar dari dalam bumi yang turut keluar. Material-material yang keluar itu bisa berupa materi cair, materi padat, yang sering disebut dengan piroklastika, dan juga tadi bisa berupa gas. Oke, gejala awal vulkanik, kalau sering disebut dengan pra-vulkanik, pada waktu sebelum gunung api itu erupsi atau meletus, itu sering terdengar suara gemuruh yang ditimbulkan oleh naiknya magma. Asap semakin tebal akibat panas dari magma, suhu naik di sekitar kawah, sumber air banyak yang mengering, tanaman banyak yang layu dan kering, hewan-hewan menuruni gunung karena adanya perubahan pada suhu tanah. Kalau seperti ini, gejala-gejala seperti ini pasti akan terjadi erupsi atau gunung meletus. Oke, gejala post-vulkanik. Nah, setelah terjadi letusan, biasanya di sekitar gunung api yang sudah tidak aktif atau sedang beristirahat, itu ada gejala-gejala yang dinamakan dengan gejala post-vulkanik. Oke, gejala-gejala post-vulkanik. Nah, adanya ekshalasi tadi, yaitu keluarnya sumber gas belerang, sulfur, gas asam arang atau CO2, dan uap air atau H2O.
Terus ada mata air Makjani, yaitu sumber air panas yang mengandung belerang atau sulfur terdapat di sekitar gunung berapi. Kalau di Indonesia ada di Baturaden, Ciater, dan Maribaya. Geyser. Kalau geyser yaitu sumber air panas yang memancar secara periodik karena adanya tekanan gas magma. Contoh geyser yang terdapat di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat, itu yang paling terkenal. Oke, jenis-jenis erupsi berdasarkan sifat dan kekuatannya. Erupsi itu dibagi menjadi 3 ya, ada erupsi eksplosif, ada efusif, dan erupsi campuran. Erupsi eksplosif atau letusan yang sangat besar itu terjadi apabila letak dapur magma dalam volume gas besar, sifat magma asam, material yang dikeluarkan adalah piroklastik dengan kandungan SiO2 tinggi, misalkan bongkah, bom, lapili, pasir, debu, dan abu. Bentuk vulkan ini adalah sepskon. Erupsi efusif atau lelehan terjadi karena letak dapur magma dangkal, volume gas kecil, sifat magma biasa, material yang dikeluarkan berupa lava dengan kandungan SiO3 kecil. Bentuk vulkan yang dihasilkan adalah rounded cone. Yang ketiga adalah erupsi campuran, terjadi karena adanya variasi letak dapur magma, volume gas, dan sifat magma yang tidak asam dan tidak basa atau intermediate. Sebagian besar erupsi vulkan di Indonesia bertipe campuran dengan material intermediate yang cenderung basa. Bentuk vulkan yang dihasilkan adalah strato atau kerucut. Tipe-tipe letusan gunung api. Oke, bisa kamu baca tabel di sini. Ada tipe Hawaii, tipe Merapi, tipe Stromboli, tipe Volcano, Santa Vincent, tipe Pele, dan tipe Peret. Kalau membaca tabel ini bisa kita lihat misalkan lava cair encer itu biasanya tipe Hawaii, tipe Stromboli, dan tipe Peret juga. Cair kental ini biasanya tipe Volcano lemah sama tipe Peret. Kalau kental itu bisa tipe Merapi, tipe Santa Vincent, tipe Pele, dan bisa ke tipe Peret. Dengan tekanan gas itu bisa rendah. Tekanan gas rendah itu bisa tipenya Hawaii, Merapi, sedang, Stromboli, Volcano, dan Santa Vincent. Tinggi itu adalah Pele. Kalau sangat tinggi itu adalah Peret. Kedalaman magma sangat dalam, ini dangkal, ini dalam seperti ini sangat bisa ke tipe Peret. Jenis gunung api berdasarkan bentuk dan proses terjadinya. Ada gunung api kerucut, sesuai namanya ya, gunung api kerucut atau gunung api strato itu memiliki bentuk kerucut. Jenis-jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kalau di Jawa Timur ada Gunung Kelut, itu merupakan gunung api kerucut. Kedua adalah Gunung Api Perisai. Gunung Api Perisai ini diberi nama sesuai dengan bentuknya ya, dinamai demikian karena memiliki lereng yang landai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya Gunung Api Perisai itu adalah lava cair yang membeku. Karena adanya lava cair yang membeku tersebut, ada proses erupsi efusif. Lelehan tersebut kemudian membentuk badan gunung. Contoh gunung api perisai ini adalah Gunung Mauna Loa, Kilauea yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Nah, yang C adalah Gunung Api Corong. Gunung Api Corong ini disebut juga dengan Gunung Api Mar. Gunung Api Corong ini terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk timbunan eflata. Timbunan eflata ini terbentuk karena seperti corong. Lereng Gunung Api Corong tidak terlalu curam dan memiliki kepundan, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya antara lain ada Danau Kelakah yang ada di Gunung Lamongan. Oke, dampak vulkanisme bagi kehidupan. Dampak vulkanisme bagi kehidupan. Yang pertama adalah keuntungan dan dari keberadaan gunung api. Yang pertama,
Abu vulkanik dari gunung api dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Yang kedua adalah material yang dikeluarkan gunung api yang berupa pasir, kerikil, dan batu besar dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga adalah magma yang keluar ke permukaan bumi membawa banyak mineral logam dan barang tambang yang dapat dimanfaatkan dalam industri pertambangan. Gunung api yang tinggi menyebabkan terjadinya hujan orografis sehingga daerah sekitarnya menjadi daerah yang banyak hujan. Daerah gunung api biasanya merupakan daerah yang tinggi sehingga bisa menjadi area hutan lindung dan juga bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan daerah pariwisata. Kerugian dari keberadaan gunung api. Yang pertama yaitu mengeluarkan lava pijar yang sangat berbahaya. Kedua, mengeluarkan gas yang sangat panas tadi. Kalau di Gunung Merapi di Indonesia sering disebut dengan wedus gembel. Lava pijar akan bercampur dengan air danau Kawas sehingga membentuk lahar panas yang sangat berbahaya. Ini biasanya di aliran Semeru, Gunung Semeru. Lahar dingin yang membentuk aliran batu kerikil dan pasir jenuh meluncur ke bawah menuruni lereng. Ini menyebabkan longsor. Letusan gunung api bawah laut itu juga bisa dapat menimbulkan gelombang pasang atau tsunami. Abu vulkanis dapat mengganggu penerbangan dan juga dapat merusak tanaman. Oke, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa tetap menerapkan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.